sebelum masuk ke sesi diskusi kita ya, sedikit pengantar dulu. Nah, terapi gen ini adalah teknik memasukkan, menghapus, atau mengganti gen dalam sel pasien untuk memperbaiki fisiologis yang rusak. Nah, teknologi ini sedang berkembang pesat sekali dalam dunia farmasi modern ini dan jadi harapan baru bagi penderita penyakit genetik seperti thalassemia, hemofilia, bahkan kanker. Nah, tapi tentu saja setiap inovasi besar ini punya sisi terang dan sisi gelapnya. Kita masuk ya, Tatang. Kan kamu ini sebagai tim pro ya, Betul sekali, Kak. penerapan terapi gen di Indonesia. Betul. Kenapa sih kamu melihat teknologi ini sebagai harapan besar? Baik, Kak Uya sebagai host, saya mengucapkan terima kasih. Jadi menurut pandangan saya, menurut perspektif saya, kita tidak usah memikirkan harapan atau tantangan terhadap pembuatan gen, khususnya di negara tercinta kita, di Indonesia. Karena apa? Tantangan dan harapan itu selalu beriringan. Yang pertama kita kupas dulu secara tantangan. Pasti, apapun itu, membuat apapun, seperti pembuatan gen, pasti mempunyai tantangan. Tetapi tantangan itu tidak dapat kita pungkiri, kita bisa mencari solusi. Apa yang menjadi solusi? Apa yang menjadi poinnya? Apa yang menjadi indikatornya? Yang pertama, di Indonesia ini ternyata penyembuhan khususnya penyakit-penyakit genetik ini sangat-sangat kurang ya Kak Ulia. Menurut pendapat saya itu ya. Iya, betul. Nah, jadi pandangan saya untuk pembuatan gen itu merupakan suatu harapan bagi negara kita, negara Indonesia. Karena menurut perundang-undangan yang terbaru ini, Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ini mengatur tentang adanya pembuatan gen. Nah, itu salah satunya kan untuk menyembuhkan penyakit genetik khususnya thalassemia, seperti cancer dan lainnya. Dan seperti halnya cancer ini kan general ya Kak ya, banyak sekali ada cancer, ada kanker prostat, ada kanker payudara dan kanker lainnya. Nah, ini apakah kita hanya diam saja? Apakah hanya kita duduk manis saja? Kita melihat pandangan kita sebagai mahasiswa kesehatan, khususnya kita prodi farmasi, kita harusnya mempunyai pandangan ke arah ke depan. Karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang kita peroleh. Nah, terus poin selanjutnya nomor 2, tantangan. Seperti tadi harapan ya. Tantangannya kan menurut saya pasti ada ya, di setiap itu kondisi, di setiap itu ada hambatan di depan. Nah, tantangannya apa? Mungkin kita berkolaborasi antara pemerintah, juga Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, universitas, dan juga jabatan yang lainnya. Itu bisa kita kolaborasi gitu untuk pembentukan ataupun pembuatan gen secara modern ini. Saya sangat menyetujui dan mungkin saya sebagai salah satu orang pro di segmen ini. Oke, baik. Menarik sekali ya Kak Tata. Iya, Kak ya. Iya, sekarang kita pengen dengar nih dari tim kontra. Coba bagaimana sih menurut tim kontra ini? Ya baik, terima kasih kepada host. Saya sebagai tim kontra, betul saya tidak menolak apa yang dikatakan dari tim pro tadi, tapi kita juga harus realistis dan juga kita harus lihat bagaimana kondisi di Indonesia mulai dari sisi biaya. Karena dari satu terapi gen bisa mencapai lebih dari $1 juta US per pasien. Seperti kasus Zolgensma untuk spinal muscular atrophy. Itu jelas belum realistis untuk sistem kesehatan Indonesia. Yang kedua, dari infrastruktur laboratorium dan tenaga ahli genetika kita masih terbatas. Menurut laporan BPOM 2024 menyebutkan bahwa regulasi terapi gen di Indonesia masih dalam tahap awal. Jadi tahap regulasi gen di Indonesia masih sangat dangkal, masih jauh gitu. Jadi belum ada standar keamanan yang komprehensif, belum lagi dari isu etika, bagaimana kalau teknologi ini disalahgunakan untuk enhancement genetik bukan untuk pengobatan. Jadi menurut saya kita harus sangat hati-hati dalam pembuatan gen ini. Oke, ternyata sangat menarik sekali ya. Nah, jadi di satu sisi ada potensi penyembuhan yang
luar biasa, tapi di sisi lain ada juga tantangan yang besar, terutama dari segi biaya, regulasi, dan etika. Nah, kalau begitu, apa yang jadi tantangan atau langkah realistis Indonesia ke depan menurut tim pro dan tim kontra? Oke, izin ya, Kak tahu Boleh. ya. Mungkin setelah tadi disampaikan oleh Kasipa, saya kurang begitu sependapat. Mungkin ada beberapa poin yang saya menyepakati, tapi saya kurang setuju atas apa yang dilontarkannya. Mungkin tadi dibahas ternyata tentang pembiayaan, terus SDM kita ataupun infrastruktur di tenaga kesehatan. Nah, menurut saya itu sudah tidak relevan di khususnya di zaman sekarang ini. Kita sudah di tahun 2025. Apa yang menjadi standar kompetensi itu harusnya itu sudah layak teruji. Kita tidak usah menyampaikan ataupun membahas hal tersebut. Nah, mungkin secara biaya yang pertama. Nah, apakah kita hanya berpatok kepada biaya saja? Nah, ternyata kebutuhan pembuatan gen khususnya di Indonesia ini ternyata sangat minim. Nah, apakah kita hanya menyerah karena tidak punya biaya? Apakah nantinya itu tidak ada terobosan baru, apalagi di Kementerian Kesehatan ataupun hal terkait lainnya? Nah, menurut pandangan saya, hal itu harus menjadi poin evaluasi. Dan nomor 2, tadi adanya SDM kita, menurut saya SDM kita itu sudah teruji. Nah, mungkin tinggal di kuatkan saja poin-poinnya, seperti bidang keahliannya, misalkan farmasis sebagai farmasis dan juga tenaga kesehatan lainnya. Dan ini salah satu penting karena menurut saya lihat ya di riset Nature Review Drug Discovery 2022 menyebutkan lebih dari 20.000 uji klinis yang sedang berjalan di seluruh dunia. Nah, itu salah satunya saya sangat optimisme di Indonesia ini bisa diterapkan gitu, kasih Pak. Nah, kemudian kalau menurut saya juga terapi gen ini adalah revolusi baru dalam pengobatan modern. Bayangkan KSS, penyakit genetik ini dianggap tidak bisa disembuhkan oleh kalangan semua masyarakat Indonesia. Nah, apakah kita hanya sampai di situ? Kenapa kita tidak optimis? Nah, ini hanya bisa dikontrol dengan terapi gen. Saya harapkan dan saya optimisme kita bisa memperbaiki akar masalahnya dari mana. Kita bisa berdampingan bareng-bareng akar masalahnya secara langsung di tingkat DNA. Dan terapi gen ini merupakan resolusi dalam dunia pengobatan khususnya di Indonesia ini. Dan kalau biasanya obat hanya mengatasi gejala, nah terapi gen ini justru memperbaiki akar masalahnya, yaitu memperbaiki sel gen yang rusak. Nah, poin intinya saya sangat optimis, saya sangat berharap tentang adanya pembentukan gen ini. Seperti itu Kak Ulia. Saya kembalikan kepada host. Oke, coba dari tim kontra bagaimana nih pendapatnya? Ya baik. Setelah dengar-dengar lagi dari tim pro, mungkin saya setuju. Tapi seiring berjalannya waktu, kita harus memperkuat dulu dari pendidikan bioteknologi, pelatihan etika riset, dan regulasi nasional supaya nggak asal adopsi teknologi dan tidak disalahgunakan lagi dalam penggunaan pembuatan gen tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke penghujung ya. Setelah tadi saya mendengarkan dari tim pro maupun tim kontra, ternyata penjelasannya cukup mantap sekali ya. Jadi riset tetap jalan, tapi dengan pendekatan bertahap dan bertanggung jawab. Oke, mungkin ini penghujung dari yang sudah tadi dijelaskan. Dapat saya simpulkan berarti ya, dari boleh tiga Kak Ulia, ini. siap. Nah, dari diskusi kita tadi ini bisa disimpulkan bahwa terapi gen adalah harapan besar dunia, tapi juga membawa tantangan yang serius juga, terutama soal biaya tadi ya Kak. Ya. Terus bukan hanya biaya, ternyata ada dari infrastruktur dan etika. Nah, saya pribadi ini percaya terapi gen ini bisa jadi masa depan pengobatan di Indonesia, seperti hal yang Kak Tatang tadi jelaskan. Nah, jadi
asal dijalankan dengan strategi yang tepat dan beriset secara ilmiah. Mungkin saya bisa simpulkan segitu ya. Untuk mengutip lebih dalamnya, nanti kita akan berdiskusi kembali setelah mencari lagi bagaimana sih solusi yang benar atau solusi yang tepat selain yang tadi yang dijelaskan. Mungkin ada harapan lagi untuk kedepannya buat tim pro? Ya, mungkin dari tim pro saya sendiri Tatang, closing statement, mungkin saya berharap bahwa Indonesia ini bisa menjalankan ataupun membuat khususnya terapi gen dengan tantangan mungkin yang tidak begitu mudah, dan kedepannya masa yang akan datang saya percaya kita bisa membuat terapi gen yang aman secara regulasi, aman secara baik teknologi, dan bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Oke, kalau dari Kasipa mungkin ada? Ya mungkin semoga harapan yang tadi bisa dijalankan dari tantangan-tantangan yang sangat begitu Luar biasa. luar Ya, biasa betul sekali. ya. Dan banyak yang mendukung dari pembuatan gen ini gitu ya, agar berlancar dengan baik dan bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Oke, mungkin sekian ya diskusi dari kami tentang gen ini, tentang penerapan gen di Indonesia ini. Semoga harapan kita ke depannya terapi gen di Indonesia ini dapat terrealisasikan Amin. dengan baik, dengan lancar. Harapannya semoga apapun itu, pokoknya yang terbaik buat Indonesia dari kelompok kami. Saya sebagai host pamit undur diri dalam sesi diskusi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan umumnya bagi kalian semua. Sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih See you. semuanya.